Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalita Zisanjatmiko dari SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang, kelas 11 MIPA 2, absensi 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video dengan judul Percobaan Sederhana Sistem Mandiri berupa Hukum Archimedes, mata pelajaran fisika dengan guru pembimbing Ibu Intan Novia Giftianti. Tujuan praktikum kali ini adalah: pertama, mengetahui mengapa bisa terjadinya peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapung. Yang kedua, mengetahui peran garam dalam praktikum Archimedes kali ini. Sebelum memulai, mari kita mengenal apa itu hukum Archimedes. Sesuai dengan namanya, penemu hukum tersebut adalah Archimedes. Ia hidup di Yunani pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Ia adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronom, sekaligus seorang filsuf. Bunyi hukum Archimedes: sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas seberat zat cair yang didesak oleh benda itu. Teori hukum Archimedes: sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida-fluida yang dipindahkan. Selanjutnya, mari kita pahami lebih dalam dengan melakukan praktikum. Alat dan bahan: 3 buah gelas, 200 ml air, 3 butir telur, garam secukupnya, sumpit atau sendok. Sesi praktikum. Sebelum memulai praktikum, kita harus melakukan pengecekan kualitas telur. Telur yang kualitasnya baik untuk digunakan adalah telur yang tenggelam hingga dasar gelas yang sudah diisi air. Pengecekan telur pertama. Telur pertama kita masukkan ke dalam air. Hasilnya adalah telur tersebut baik untuk digunakan dalam praktikum. Lalu lanjut ke telur kedua, masukkan ke dalam air. Hasilnya juga bagus untuk digunakan praktikum. Selanjutnya telur ketiga, hasilnya juga baik untuk digunakan dalam praktikum. Pada percobaan pertama yang dibutuhkan adalah 1 butir telur dan 200 ml air. Selanjutnya masukkan telur, dan hasilnya telur tersebut tenggelam. Pada percobaan kedua, yang kita butuhkan adalah 1 butir telur dan 200 ml air. Lalu masukkan telur ke dalam air dan ditambahkan beberapa sendok garam yang takarannya lebih sedikit dibandingkan untuk gelas ketiga. Setelah itu aduk, bisa menggunakan sendok maupun sumpit atau alat pengaduk lainnya. Hasilnya pada percobaan kedua, telur tersebut melayang. Pada percobaan ketiga, yang kita butuhkan adalah 200 ml air dan 1 butir telur. Masukkan telur dan tambahkan beberapa sendok garam yang takarannya lebih banyak dibandingkan pada gelas kedua. Lalu aduk hingga garam larut. Lalu hasilnya, telur tersebut mengambang.
Pada percobaan pertama, telur yang kita masukkan ke dalam air tanpa ada tambahan garam, hasilnya adalah telur tersebut sampai ke dasar air atau telur tersebut tenggelam. Hal ini disebabkan apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Pada percobaan kedua, telur yang dimasukkan ke dalam air dengan tambahan garam, hasilnya adalah telur tersebut tidak sampai ke dasar atau telur tersebut melayang. Hal ini disebabkan apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Pada percobaan ketiga, telur yang dimasukkan ke dalam air dengan tambahan garam dan takaran yang lebih banyak dibandingkan pada gelas kedua, maka hasilnya adalah telur tersebut berada di permukaan fluida atau telur tersebut mengapung. Hal ini bisa disebabkan apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Kesimpulan, apabila dilihat dari percobaan pertama, massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis fluida, maka benda tersebut akan tenggelam. Lalu pada percobaan kedua, massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, maka benda tersebut akan melayang. Pada percobaan ketiga, massa jenis benda lebih kecil dibandingkan massa jenis fluida, maka benda tersebut akan mengapung. Kesimpulan lainnya adalah, fungsi penambahan garam pada percobaan kedua dan ketiga adalah untuk memperbesar massa jenis fluida atau air. Maka dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar juga massa jenis fluida atau airnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.